Adek ini gimana cara mainnya, nak? Kok nggak ada pancingannya? Sayang. Dek. Adek demam ya? Ya. Ya? Kayaknya badan Adek demam. Apa? Badan Adek panas? Coba. Oh ya, Adek demam. Ya, kan? Kita bawa ke dokter aja? Iya, kita bawa ke dokter ya. Sayang ya, ke dokter Ayo, ya. ke dokter. Ya, tolong ambil buku kianya. Oh iya. Ya. Nih, kita bawa nih ya. Kita bawa. Balita yang mengalami sakit harus segera diperiksa oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, terutama jika mengalami tanda bahaya pada balita. Balita sakit yang datang ke puskesmas akan ditangani dengan pendekatan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Untuk alur pelayanan MTBS, pertama, menunggu antrian pada polikartu dan memberikan buku KIA kepada petugas. Setelah itu, petugas akan menyarankan untuk pergi ke poli MTBS. Di poli MTBS, petugas kesehatan akan mengisi kelengkapan identitas balita, seperti mengukur tinggi dan panjang badan, mengukur berat badan, serta suhu badan balita. Petugas kesehatan juga akan menanyakan keluhan sakit yang dialami balita dan memeriksanya secara lengkap dan berurut sesuai dengan panduan KIA. Lalu petugas juga akan memeriksa kondisi anak sesuai dengan formulir pencatatan balita sakit, umur 2 bulan sampai dengan 5 tahun. Petugas kesehatan akan memeriksa tanda bahaya umum, seperti tidak bisa minum atau menyusui, kemudian memuntahkan semua makanannya atau kejang. Lalu petugas kesehatan akan bertanya, apakah anak batuk atau sukar bernafas? Anak juga akan diperiksa terkait diare. Lalu apabila anak demam, maka akan diperiksa status demamnya, di antaranya tentang kemungkinan malaria dan campak. Pada tahapan ini, petugas akan bertanya kepada ibu, apakah mereka memiliki riwayat bepergian ke daerah endemis malaria dalam 2 minggu terakhir. Jika anak demam, maka tenaga kesehatan akan bertanya berapa lama sudah anak mengalami demam, apakah anak pernah mengalami sakit malaria, dan apakah anak pernah mengalami sakit campak dalam 3 bulan terakhir. Jika pada tanda-tanda malaria dan campak tidak ditemukan, maka petugas akan bertanya tentang demam yang sudah terjadi antara 2 hingga 7 hari. Meskipun sudah dicatat terkait kolom demam di formulir, anak tetap akan diperiksa masalah lainnya. Di antaranya apakah anak memiliki masalah telinga, memeriksa status gizi, memeriksa anemia, memeriksa status HIV, dan memeriksa status imunisasi. Kemudian juga diperiksa tentang pemberian vitamin A dan melakukan penilaian terhadap pemberian makan jika anak terlihat kurang gizi. Alhamdulillah tadi udah kita periksa semua kondisi anaknya. Insya Allah ini cuma demam biasa, bukan demam DBD ya. Memang proses yang kita periksa tadi agak sedikit lama. Dan kita udah periksa semua status sesuai dengan formulir ini. Nah ini tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan atau tanda-tanda bahaya penyakit lainnya. Ya. Alhamdulillah kalau dia hanya demam biasa ya tuh. Ini saya buat resepnya dulu ya. Iya, Nah ini buku
bukunya silahkan dibawa setiap kali datang berobat ya. Kasih ya dokter. Ya. Saya mau ajarkan cara pemberian dosis obat pertama Iya. ya. Jadi nanti akan dikasih bungkusan pulvis seperti ini sediaan obatnya. Jadi dituangkan, tolong dipegang Kak. Dituangkan ke sendok obatnya. Kemudian diambil air mineral. Secukupnya dilarutkan obatnya dengan air mineral ya ke dalam sendok yang sudah dikasih obat. Kemudian baru disulang ke anaknya. Jadi dikerjakan di rumah seperti itu ya. Ini resep obatnya, silakan diambil nanti di apotek. Di sana nanti akan dijelaskan tentang dosis obatnya sesuai dengan penyakitnya dan berapa kali pemberiannya dalam sehari. Silakan ikut petugas kita Kalau ya. itu saya ambil obatnya dulu ya dok ya. Makasih banyak dok. Iya, ayo sayang. Setelah selesai dari poli MTBS, ibu akan diarahkan menuju apotek untuk mengambil obat sesuai dengan resep yang diberikan. Petugas juga memberikan obat dosis pertama kepada anak untuk dipraktekkan oleh ibu di rumah. Sedangkan untuk anak bayi di bawah 2 bulan akan dilakukan layanan kunjungan ke rumah. Kunjungan ini tidak hanya dilakukan apabila anak sakit, tetapi juga untuk memeriksa kondisi kesehatan dan perkembangan pertumbuhan bayi. Biasanya bayi akan dilakukan kunjungan sesuai dengan kunjungan neonatus. Sedikitnya 3 kali selama periode 0 hingga 28 hari setelah lahir. Periode pertama disebut kunjungan neonatal ke-1 atau KN1. Dilakukan pada kurun waktu 6 hingga 48 jam setelah lahir. Kunjungan neonatal kedua atau KN2 dilakukan pada kurun waktu hari ketiga hingga hari ke-7 setelah lahir. Dan kunjungan neonatal ketiga atau KN3 dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 hingga hari ke-28 setelah lahir. Bawalah bayi dan balita sakit ke Puskesmas untuk mendapat pelayanan manajemen terpadu balita sakit sesuai standar guna mencegah kesakitan, kematian, dan mendapat pengobatannya optimal.